Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang paling mulia, Baitullah, rumah Allah. Di malam ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit atau banyak yang kita dapat pada malam ini, cobalah untuk dilakukan, diamalkan. Karena ilmu tidaklah bermanfaat kecuali kita amalkan. Dan juga amal tidak bermanfaat kecuali dengan ilmu. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum beramal dan berkata. Ini menjadi dasar dalam Islam bahwa yang namanya ilmu ini wajib. Bahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita, diwajibkan untuk menuntut ilmu, ilmu din, agar kita bersama-sama kembali ke jannatullah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dikhabarkan dari hadis-hadis yang sahih, jannah, surga itu luasnya sebesar bumi dan langit. Dikhabarkan kembali dalam hadis yang sahih pula, orang yang masuk surga dia tiduran di satu balai, dia pandang jannah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ujung terus sampai sini, ke tengah terus sini. Itu menghabiskan waktu 70 tahun ya ikhwan, 70 tahun. Subhanallah. Baru ngelihat, belum nyobain, cuman tiduran begini, ngeliatin dari kanan terus 70 tahun. Kita hidup di dunia 65 tahun, 70 tahun meninggal. Ini kita baru memandang satu-satu, dilihatin pohon-pohon, kebun-kebun, subhanallah, sungai-sungai yang disebutkan adalah sungai-sungai madu, sungai susu, sungai khamar yang tidak memabukkan. Kemudian orang yang tadi dikagetkan dengan tepukan tangan bidadari di pundaknya, ditepuk, dilihat bidadari, subhanallah. Dipandangnya bidadari 70 tahun. Dilihatin. Mungkin lihatin satu-satunya rambutnya ya, matanya. Kita kalau lihat di dunia ini, lihat sekali ngelihat nggak sengaja, nggak apa-apa. 2 kali dosa. Tapi ini nikmat, pahala. Subhanallahilazim. Siapa yang nggak mau? Dilihatnya bidadari terus satu-satu dagunya, subhanallah. 70 tahun. 140 tahun di jannah kita belum nyobain apa-apa. Subhanallah.
Kapan lagi ya ikhwan, kalau bukan dengan Islam kita nggak bakal datang, kita nggak bakal nginjak yang namanya jannah. Dan kita tidak bisa melaksanakan Islam kecuali dengan ilmu. Insya Allah pada malam ini ya ikhwan fiddin azakumullah, kita sedikit mengulas, sedikit memetik dari buahnya Islam. Ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di jannatullah, jannatul firdaus, bersama para nabi, bersama para syuhada dan as-salihin. Amin ya Rabb. Dari rukun-rukun Islam yang dimana dikabarkan dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Jibril yang pernah kita ulas di sini, yaitu rukun Islam. Ditanya Jibril datang kepada Rasulullah, ya dalam keadaan memakai baju yang putih, bersih, yang tidak terlihat dari orang tersebut perjalanan. Artinya tidak, orang ini bukan dari orang yang safar. Kalau orang safar kan kelihatan bajunya lusuh apa gimana. Ini bersih, masya Allah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya sedang duduk, datangi oleh satu orang pemuda, yang dimana pemuda di sini adalah Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni al Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tuhajjul bait in istata'ta alaihi sabila." Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji jika dia mampu untuk melaksanakannya. Sekarang kita mendekati bulan Ramadan. Saya memilih di sini pertama rukun Islam yang mungkin kita tahu, cuman kita nggak tahu detailnya seperti apa. Kita ambil tentang puasa Ramadan karena Ramadan pun dekat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Taubah, Syahrul Zikir. Semua para ulama berpendapat mengatakan Syahrul Ramadan ini apa gelarnya. Tapi semua yang disebutin para ulama baik, bagus. Syahrul Ramadan. Atau bisa kita bilang sifat puasa Nabi SAW. Tentunya kalau kita mau melakukan satu amal, pastinya kita ingin the best ya. Kita pengen yang terbaik untuk beramal. Dan siapakah orang yang paling baik untuk beramal? Rasulullah SAW. Kita nggak bakal bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik dan benar kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di hadis yang sahih, yang dimana 3 orang datang ke Aisyah radhiyallahu anha berkata, bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW? Dikatakan Aisyah begini. 3 sahabat ini berpikir sedikitnya amal ibadah Rasulullah SAW, padahal banyak. Mungkin pada saat itu diberikan sedikit beritahunya. Lalu orang bertiga ini bilang, siapakah kita dibanding Rasulullah SAW? Mungkin Rasulullah seperti itu, dia adalah orang maksum, orang yang dijamin jannah. Lalu apalah kita dibandingkan Rasulullah SAW? Yang satu berkata, aku akan berpuasa terus menerus. Subhanallah. Ana bakal puasa terus menerus dan gak bakal berbuka. Maksudnya dia setiap hari puasa terus, malamnya berbuka, cuman dia puasa terus. Yang kedua bilang, ana mau sholat tahajud tiap malam. Subhanallah. Dan ana gak bakal meninggalkan malam kecuali ana salatul lail. Yang ketiga, ana tidak akan menikah. Lalu Rasulullah SAW datang ke orang 3 ini. Apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Naam ya Rasulullah. Rasulullah SAW, ana adapun aku, fakhsyakum wa atqakum lillah, dan aku adalah orang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyatakan, ini dalil besar, dalil yang kuat, bahwa mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut, paling bagus, paling banyak berzikir, paling banyak bersolawat kepada dirinya. Subhanallah.
Kalau kita mau berzikir, kalau kita mau berpuasa, melakukan semua amal, contoh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan yang terbaik, insyaallah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ramadan, sebagian orang kafir di tempat anak, kalau pas lihat anak puasa Ramadan, dia bilang, itu bahaya, dia bilang, kita bisa mati. Subhanallah. Tapi subhanallah, kaum muslimin sangat rindu dengan Ramadan. Padahal nggak disuruh makan, nggak boleh makan, nggak boleh bersetubuh, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh marah, nggak boleh apa. Tapi kenapa kaum muslimin rindu dengan Ramadan? Subhanallah, syahrul mubarak. Ada hadis yang mengatakan bulan puasa itu dibagi 3. Yang pertama barakah, yang kedua maghfirah, yang ketiga dijauhkan azab, gini-gini. Ini hadis palsu atau hadis dhaif, sangat dhaif. Yang jelas dari seluruh bulan puasa, bulan yang mubarakah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وما تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Yang mungkin akan kita bahas pertama di sini adalah makna puasa atau makna saum. As-saum fil lughah wal kaf wal imsak. Saum dalam bahasa, arti bahasa Arab yaitu al-kaf wal imsak, yaitu mencegah dan menahan. Sebagaimana dikatakan pada orang-orang yang diam atau menahan berbicaranya, al-imsaku 'anil kalam shaim. Orang yang menahan bicaranya itu dibilang orang yang shaim, orang yang berpuasa dari berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 26, "Inni nadzartu lirrahmani sauma fala ukallima al-yaum insiya." Dan aku sudah menazar kepada yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Ini apa namanya? Tafsiran dari saum secara lughah, secara bahasa. Secara istilahan atau secara syariat, as-siyamu huwa al-imsaku 'an at-ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi fil jami' an-nahar. Yaitu menahan makan, menahan minum, dan menahan bersetubuh dengan istri
fil jami' an-nahar, di semua hari, artinya di seluruh hari pada hari itu. Ini secara istilahan, secara syara' saum itu menahan makan, menahan minum, dan menahan al-wiqa. Wiqa ini bisa bersetubuh, bisa yang lain. Cuman di sini lebih bersetubuh dengan istri. Adapun puasa itu dibagi dua. Yang pertama wajib dan yang sunnah. Yang wajib yang kita tahu adalah puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, itu wajib, harus dilakukan. Yang dimana jika seorang istri bernazar harus dilakukan hatta suaminya melarangnya, itu wajib. Adapun puasa yang sunnah, banyak sekali kita tahu ya. Ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa pertengahan bulan, puasa lain-lain. Bisa antum lihat di buku Sifatus Shaumun Nabi yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Hafizahullahu. Ini kemudian keutamaan puasa yang akan kita bahas sekarang. Kenapa kok kita disuruh puasa sama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata banyak keutamaan ya, ikhwan. Bukan buat kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Yang pertama keutamaan puasa adalah as-siyamu junnah. Puasa itu perisai, tameng. Kalau orang berperang pasti pakai tameng kan. Begitupun dengan kita. Kita berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita perisai, memberi kita tameng, yaitu saum, puasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disuruhnya para pemuda menikah. Ya ma'asyara syabab, in istata'ta minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa in lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu la wija. Wahai para pemuda, menikahlah. Menikah, kata Rasulullah SAW. Jangan membujang. Jangan seperti para pendeta-pendeta dari kaum Nasrani yang dia tabatul. Dia nggak zuat, tapi dia mungkin terus sodomi anak-anak kecil atau yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW di sini memerintahkan kita untuk para pemuda menikahlah. Menikah. Zuwaj. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya itu dapat menahan pandangan. Dalam hadis lain disebutkan, jika kamu melihat satu perempuan yang menarik hatimu di jalan, pulang. Sesungguhnya apa yang kamu dapati di rumah, yaitu istri kamu, sama-sama ditutupi oleh syaitan. Kenapa? Kalau perempuan yang di luar itu dibikin dibikin cantik sama syaitan, yang di rumah dibikin jelek. Yang di luar kita lihat putih, masya Allah, di rumah, ya Allah butek ya, aduh bau ya, aduh gini, itu syaitan. Atau kita lihat, aduh ada jerawatan, gimana, itu syaitan yang bikin kita kesal sama istri kita. Padahal Rasulullah SAW bilang, jika kamu membenci satu sifat dari istrimu, ingatlah masih ada 1000 sifat yang kamu sukai darinya. Subhanallah, hikmah dari Rasulullah SAW. Ini rada minggir dikit ya, nggak apa-apa. Jadi puasa itu junnah, perisai. Tadi disebutkan dalam hadis. Terus disebutkan lagi, fa illam yastati, jika kamu nggak bisa zuwaj, kan saya sebutin dalam hadisnya al-ba'ah, jika kamu telah siap untuk menafkahi. Para ulama berpendapat ini menafkahi di sini maksudnya gimana? Apa dia nggak punya kerjaan sama sekali apa gimana? Ternyata para ulama lebih condong dan pendapat yang rajih, yang kuat itu seorang laki-laki yang bisa menikah. Kalau dia punya duit buat menikah gitu. Kalau nggak punya, tunggu dulu puasa. Kalau punya duit nih, dia punya duit buat menikah. Pernah pada seorang pemuda datang ke Rasulullah waktu di masjid, ada berkumpul para sahabat. Ada satu perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku untukmu. Kemudian Rasulullah dilihat Rasulullah, dinazar, lihat ke atas, lihat ke bawah, Rasulullah diam. Artinya Rasulullah nggak punya hasrat sama ini perempuan. Kemudian Rasulullah diam, si perempuan duduk. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, jika kamu nggak berhasrat sama ini perempuan, zuatin anak sama dia.
Kata Rasulullah, ente punya apa? Kamu punya apa? Nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pulang, cari di rumah ente, kata Rasulullah. Walau khatama minal hadid, walaupun cincin dari emas, dari besi. Pulang cari, pulang dia. Dicari nggak ada, balik lagi. Ya Rasulullah nggak ada. Nggak punya apa, nggak punya. Balik lagi, kata Rasulullah. Subhanallah. Pergi lagi nih anak. Dicari lagi nggak ada, pulang lagi nggak ada ya Rasulullah. Terus Rasulullah diam. Si laki-laki diam, duduk dia. Kata Rasulullah diam. Si laki-laki ini pergi. Rasulullah bilang ke sahabatnya, panggil tuh, itu laki-laki panggil. Dipanggil. Ditanya, apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Surat ini dan surat ini ya Rasulullah. Tayyib, aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan hafalanmu. Artinya ajar ini perempuan dari hafalan Al-Quranmu. Saking semangat ya Rasulullah SAW untuk menikah. Dari hadis ini para ulama mengambil faedah bahwa pemuda itu diperbolehkan menikah sewaktu dia bisa untuk mengadakan walimah, untuk mahar, buat minta itu perempuan gitu. Bukan yang misal miskin gitu. Kecuali dia memang miskin banget, dia nggak bisa walimah, nggak bisa apa, itu nggak diwajibin buat dia. Kemudian tadi disebutkan bahwa siyamu junnah, perisai. Tadi orang yang tidak bisa menikah disuruh puasa. Artinya puasa ini menahan dia dari pandangan dia ke perempuan, menahan dia dari syahwat, menahan dia dari perbuatan kotor, berbicara kotor, dan lain-lain. Itu pertama, keutamaan puasa. Ya ikhwan fiddin azakumullah. Yang kedua, puasa dapat memasukkan seorang hamba menuju jannah. Tadi Ana bilang kan di awal pengajian bahwa keutamaan jannah tadi sedikit, padahal banyak keutamaan-keutamaannya. Ini puasa pun bisa mengantarkan kita ke surga. Kenapa disebutin? Dari sahabat Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, dulluni ala amalin udkhulu bihil jannah, qala alaihi bisawm la mithla lah." Ya Rasulullah, seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah. Ya Rasulullah SAW, berikan satu anak amalan yang bisa mengantarkan anak ke jannah. Kata Rasulullah, puasa. Sungguhnya tidak ada amalan seperti puasa. Yang ketiga, puasa akan diberikan ganjaran yang tidak terharga atau tidak ternilai. Karena kalau kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, karena kita ada hadisnya di sini. Ini hadisnya, mungkin anak baca artinya aja ya. Ini buku Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh bin Saleh Al-Utsaimin. Masya Allah bagus. Mungkin anak baca artinya aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Kalau ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ada hadis qudsi, ada banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Tapi ini hadis sahih. Dhaif itu lemah, maudhu itu palsu. Seluruh amalan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa hanya untukku dan aku akan memberinya pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan marah-marah. Apabila ada seorang yang mencaci atau mengajaknya berantem, membunuh atau gimana, maka jawablah, aku sedang berpuasa. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, akan bergembira ketika berbuka, dan kedua, akan bergembira dengan pahala puasanya ketika bertemu dengan Rabbnya. Di sini sebutin bahwa seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa hanya untukku dan aku akan memberinya pahala. Kalau kita tahu ya kawan fiddin, semua amalan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pula yang membalasnya. Tapi kenapa di hadis ini dikatakan karena puasa hanya untukku dan aku akan memberikan pahala? Ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini
menjadi dalil besar bahwa puasa memang amalan yang sangat-sangat spesial. Padahal seluruh amalan pun Allah yang memberikan ganjaran. Tapi puasa disebut sama Allah, aku akan memberikan ganjaran. Dan puasa hanya untukku. Ini Allah mengkhususkan puasa, mengkhususkan saum menjadi amalan yang bisa mengantarkan seseorang hamba ke jannah. Begitu ya kawan. Kita teruskan. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Tadi disebutkan kalau orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu pertama sewaktu dia berbuka. Jadi kalau orang berbuka jangan aduh lesu. Aduh nggak makan tadi sahur kelewatan nih, ya Allah lemes. Jangan, gembira, senang. Ada orang yang dia kerja capek segala macam, pulang ke rumah mau berbuka lemes, makanan juga lemes. Di sini Rasulullah SAW bilang mempunyai 2 kegembiraan. Artinya kalau kita tahu banyak keutamaan. Yang pertama apa? Sewaktu kita berbuka, doa kita mustajab. Ya Allah, masukin surga ya Allah. Mungkin dari salah satu dari 1000 doa kita, 1 diterima sama Allah. Wah, kita lagi puasa. Ya Allah, masukin surga ya Allah. Dimasukin surga. Ini kegembiraan. Makanya orang yang berpuasa sewaktu berbuka jangan lemes-lemesan. Gembira, senang. Puasa yang lama setengah jam nggak tuh kelewatan puasa yang buka. Jangan. Tetap dia harus bergembira. Yang kedua, sewaktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasanya sama Allah golongannya dipisahin dari kaum muslimin yang lain. Sampai ada Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa jannah itu mempunyai pintu-pintu yang banyak. Salah satunya pintu Ar-Rayyan. Dan pintu ini tidak akan dimasuki oleh seorang hamba pun kecuali yang dia sering berpuasa di dunia. Nggak ada orang yang masuk ke situ kecuali orang yang ahlus syam, orang yang selalu berpuasa. Semua udah masuk, ditutup, nggak ada yang masuk lagi. Dipisahin sama Allah Subhanahu wa taala. Amal yang betul besar ya, kawan. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ini rahasia ya. Sedikit lucu soalnya karena sebagian ada waktu di Indonesia diangkut, ada mungkin lagi bulan puasa ya. Soalnya ada orang yang nutup hidung apa sebelahnya atau lagi ngobrol. Tapi kok kita tahu ya kawan fiddin azakumullah, Allah menyatakan mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi daripada kasturi. Tapi jangan coba untuk dicium ya. Ada orang berpuasa dia nyium gitu, enggak. Ini hikmah, ini fadilah dari siam. Biar kita ini merasa bangga dengan puasa, merasa bangga sebagai kita orang yang berpuasa karena bau mulut kita memang bau memang. Tapi ikhwan fiddin, kita begini ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak makan, nggak minum, nggak datengin istri-istri kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau kita nggak makan, nggak puasa, cuma nggak makan gitu, bau sama aja, nggak ada fadilahnya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat sebagaimana Al-Quran memberikan syafaat. Ada sebagian syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umatnya, pada kaum muslimin di hari kiamat. Beberapa syafaat, ada seorang anak yang minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang saleh, yang dimana waktu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannah, masuk ente ke surga. Kata anak-anak, ya Rasul, ya Allah, bagaimana dengan ibu dan bapak kami, ya Allah? Kata Allah, udkhulul jannah, masuk surga. La, ya Allah, bagaimana dengan ibu dan bapak kami? Kata Allah, udkhulu ila jannah antum wa aba'ukum. Subhanallah. Masuk kalian semua bersama bapak dan ibu-ibu kalian. Ini syafaat. Tapi syafaat ini bisa diberikan kepada seorang muslim itu dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bisa difahami ya? Jadi kalau orang yang mau masuk surga mendapatkan syafaat ataupun langsung masuk karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Kalaupun dia syirik, sebelum langsung bertobat. Jangan sampai dia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan dia belum bertobat, maka dia nggak dapetin harta, anaknya nangis-nangis ke Allah nggak bakal dikasih. Karena
orang ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Yang ketiga ini, yaitu puasa dan salat. Memberikan syafaat kepada orang yang dulunya berpuasa, orang yang dulunya salat, yang dia sering salat tahajud, sering salat apa. Nah, nanti salat ini bakal meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini dimasukkan ke dalam jannah. Yang dimana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, dan Abu Nuaim. Puasa sebagai penebus dosa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Yang kedelapan, puasa sebagai penebus atau penghalang cobaan, fitnah. Kalau orang yang hidupnya susah, coba sama Allah, sakit, cobalah berpuasa. Insya Allah dengan berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Karena tawasul itu diperbolehkan dengan dua, yaitu tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan tawasul dengan amal baik kita. Ya misalnya ya Rahman, ya Karim, ya Azizu, ya Jabbar, ya Allah, ya Rabb, disebutin nama-nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang baik. Yang kedua dengan amal ibadah. Ya Allah, kemarin ada orang di jalan, nenek-nenek mau lewat, anak anterin ya Allah, anak seberangin. Kalau memang itu amal baik, ya Allah mudahin urusan saya ini ya Allah. Itu diperbolehkan bersama dengan puasa. Itu diperbolehkan juga. Misal puasa Senin Kemis, ya Allah, anak puasa Senin Kemis, ya Allah, nggak pernah tinggalin. Kalau memang itu amalan baik dan engkau terima, ya Allah, jadikan anak orang yang sukses dunia akhirat, misal. Masukin anak ke jannah, ya Allah. Jadiin anak punya anak-anak yang soleh, nikahkan anak dengan perempuan yang salihah. Itu diperbolehkan. Yang kesembilan, puasa dapat menghapuskan dosa. Jadi tadi disebutkan bahwa ya Rasulullah, amalan yang terbaik ini termasuk menghapuskan dosa, yaitu puasa atau Rasulullah SAW. Makanya puasa dapat mengantarkan manusia dengan jannah dengan cara menghapuskan dosa. Tentunya menghapuskan dosa ini Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskannya. Hukum puasa Ramadan. Hukumnya wajib dalam surat Al-Baqarah 183 yang tadi Ana bacain pertama. Puasa Ramadan ini ternyata diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Dan pewajibannya ini bertahap. Pertama diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau yang enggak mau bisa berfidyah. Pertama seperti itu. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib seluruh muslim. Terus siapa di antara kaum muslimin ini yang diwajibkan dalam berpuasa Ramadan? Siapa? Yang pertama itu setiap muslim, mau perempuan, mau laki-laki, semua wajib untuk berpuasa, muslim. Yang kedua, baligh. Kalau baligh sekitar ya bisa dihitung lah, sekitar umur 10 tahun, 9 tahun. Kalau si anak udah baligh, maka diwajibkan untuk berpuasa, sholat dan lain-lain. Yang ketiga, berakal. Artinya orang gila pun tidak boleh. Orang gila nggak diwajibin puasa. Gimana dia mau puasa sedangkan dia error. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mukim tuh bertempat tinggal, dia bermukim di satu tempat. Yang keenam, wanita, dan dengan syarat si wanita ini tidak haid dan nifas. Kemudian orang-orang yang tidak ada uzur untuk tidak berpuasa maka diancam jahanam. Kalau puasa itu menghantarkan seseorang ke dalam jannah, maka orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan diancam jahanam. Bagaimana sewaktu Rasulullah SAW dilihatkan mendengar suara ahli nar, suara orang ahli jahannam berteriak, dilihatnya oleh Rasulullah SAW seorang itu digantung kakinya dengan keadaan muka yang hancur, netes darahnya. Ditanya ke malaikat, siapakah orang itu? Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Nyemen kalau bahasa orang Bogornya nyemen. Atau makanlah diem-diem. Atau yang gak berpuasa sama sekali. Karena ada anak lihat, wallahu alam, mudah-mudahan Allah maafkan mereka orang. Sebagian kita orang ada yang gak berpuasa di bulan Ramadan. Katanya kalau bulan Ramadan gak lewat Australia. Atau yang lainnya. Padahal ikhwan fiddin azakumullah, pada saat kita balik, kita Islam,
kita mengetahui ilmunya, kita wajib untuk puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Kalau enggak, ya udah digantung, digebukin mukanya. Fadhal, tinggal pilih mau surga mau jahanam. Semakin kita susah untuk puasa di sini, semakin besar Allah kasih pahala sama kita orang. Jangan takut ya ikhwan. Kita kerja capek apa segala macam, ingat puasa yang dikasih sama Allah subhanahu apa pahala yang Allah kasih pada kita lebih besar dibanding orang-orang yang mungkin di negara-negara lebih enak buat berpuasa. Jangan tinggalin saum Ramadan. Sama sekali jangan. Ikhwan fiddin azakumullah, kapan waktu bulan Ramadan ya? Kita kalau di Indonesia di mana sering ada perdebatan. Ada yang puasa, bisa puasa hari ini, atau kemarin udah ada yang puasa, atau besok ada yang puasa. Kapan ini puasa ini ditentuin kapan? Itu kadang-kadang jadi dilema buat kita orang. Para ulama menjelaskan dimulai saat kita melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Bulan sabit di awal bulan. Di semua bulan ada. Artinya bulan Hijrah ya, bukan bulan Masehi. Kalau satu orang melihat hilal, maka diwajibkan puasa. Di mana hadisnya? Wa annahu anna Rasulullah sallallahu qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya 'alaikum fa'akmilu iddatan sya'banan 30. Barang siapa yang melihat hilal, maka dia berpuasalah. Dan barang siapa yang melihat hilal, maka dia berbukalah. Maksudnya Idul Fitri nanti terakhirnya, karena awal bulan Syawal. Begitu. Dan tidak dibolehkannya berpuasa di hari yang syak, hari yang diragukan. Misal ada orang yang ragu, ini gimana nih, ini hari, udah besok aja puasa deh, nggak apa-apa. Nggak boleh. Ini hari yang disebut hari syak dan haram. Kita diharamkan untuk berpuasa di hari yang syak. Artinya samar-samar. Sedangkan Rasulullah SAW tadi mengatakan kalau kalian melihat hilal berpuasa, kalau ngelihat hilal lagi berbuka, yaitu pada bulan Syawal. Tapi kalau mendung, kalau nggak kelihatan, sempurnain 30-nya Sya'ban. Di Sya'ban dijadiin 30 hari. Besoknya baru masukin Ramadan. Paham ya? Nah, hari yang syak ini, hari yang syak, gampang-gampang kita nggak boleh berpuasa. Dan haram berpuasa. Kita bukan dapat pahala, dapat dosa. Tetapi ya ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita terbiasa puasa Kamis, puasa Daud diperbolehkan. Tapi kalau yang nggak biasa puasa Daud apa gimana, itu nggak diperbolehkan buat puasa di hari itu. Barang siapa yang berpuasa di hari yang syak, maka ia telah durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadisnya, hadis sahih. Perbedaan terlihatnya bulan, terjadi perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan jika satu negeri telah melihat, maka semua negeri harus ikut. Ada yang mengatakan jika satu negeri melihat, maka negeri yang terdekat harus ikut. Ada lagi yang mengatakan bahwa setiap negeri ada ru'yatnya masing-masing. Fi kulli baladin ru'yatuhum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin terkenal dengan hadis Quraib, yang dimana para ulama menjadikan hadis ini hadis atau dalil yang menyatakan bahwa setiap negeri itu punya ru'yatnya masing-masing. Jadi kalau misal di Indonesia udah Ramadan, atau di sini udah Ramadan, kita nggak perlu mengikuti Indonesia, atau Indonesia tidak perlu mengikuti Australia, karena di setiap negeri ada ru'yatnya masing-masing. Ini sebagian ini berpendapat, ada yang mengatakan harus ikut, harus gimana. Insya Allah fadhal ikut yang mana selama dalilnya sahih, dalilnya benar, selama yang dikatakan oleh para ulama itu benar, bukan cuman mengada-ngada atau dia cuman mengira-ngira. Karena agama ini bukan judi dikira-kira, bukan, tapi hadis agama ini agama yang tetap. Kita berpuasa dengan kaum muslimin, dan yang mengumumkannya itu ulil amri. Jadi kalau ada satu orang yang melihat hilal, bukan dia terus ngumumin di masjid, udah hilal besok puasa, bukan.
Caranya bukan seperti itu, ikhwan fillah, azakumullah. Tapi orang yang melihat hilal ngomong ke pemerintah, biar pemerintah yang mengumumkan. Besok berpuasa, misal di TV apa gimana. Tapi banyak kan di Indonesia apa di mana, di Saudi, di negeri-negeri Islam, itu dia punya tim sendiri buat mengecek hilal. Nah, gimana dengan hisab? Kita pernah dengar ya hisab bagaimana? Ternyata ikhwan fillah, azakumullah, para ulama HIA kibarul ulama di Saudi terus diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' Fatawa, terus diterangkan oleh Lajnah Daimah di Saudi bahwa hilal ini tidak bisa dipakai karena Rasulullah SAW mengatakan jelas, sumu liru'yatihi, kamu berpuasalah sewaktu kamu lihat hilal, dan jangan berpuasa kalau masih gamang. Kalau masih gamang jadiin 30 hari. Adapun yang memakai hisab, mungkin antum bisa tanya sama orang yang lebih paham. Cuman yang ana fahamin, yang ana dapat dari para ulama, yang dinukil di buku-buku mereka orang, itu tidak dianggap atau tidak diambil. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Mungkin bukan sini. Ana ambil yang sini dulu. Kemudian rukun-rukun puasa. Ada rukun-rukun Islam, kita paham rukun-rukun sholat, ini rukun-rukun puasa ada. Mungkin sebagian kita ada yang belum paham apa rukun-rukun puasa. Kita puasanya sahur, tidur, kerja, pulang buka apa gimana. Ternyata ada rukun-rukunnya, ikhwan fiddin, azakumullah. Ada rukun-rukunnya seperti sholat. Apa? Niat yang pertama. Niat. Sebagaimana hadis Umar radhiyallahu an, inna a'malu bin niyat. Seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan ikhwan fiddin, ternyata puasa pun perlu niat. Kapan? Pada puasa Ramadan kita diwajibkan niat di malamnya. Di malamnya. Sewaktu misal hari gamang 29 dijadiin hari 30. Nah malamnya kita niat buat besoknya. Karena apa ya ikhwan fiddin, azakumullah, niat pada puasa Ramadan wajib. Jangan kita udah pagi-pagi kita udah bangun, niat puasa, nggak ada. Sebelum fajar kita berniat atau sebelum subuh ya, kita niat mau puasa Ramadan. Kalau kita paginya bangun mau niat, nggak kepake puasanya. Itu yang difahami oleh para ulama. Sebagaimana hadis pun dijelaskan. Barang siapa yang tidak menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan, tadi Anda bilang, niatin malamnya. Jangan sampai telat. Kalau telat ya udah wassalam. Nanti ganti. Kemudian yang kedua, menahan diri. Yang tadi Anda bilang menahan diri dari perbuatan kotor, berzina. Apa berzina emang seluruh hari jangan. Bersetubuh dengan istri, makan, minum, ngomong kotor, marah-marah, berantem, apa ini kita tidak boleh. Begitu. Yang kedua, sahur ya. Yang ada juga di sini sahur, bagaimana kita bersahur. Sahur pun ini Rasulullah SAW mengajarkan, karena tidak ada satu amalan apapun yang tidak Rasulullah SAW ajarkan. Nggak ada sama sekali. Kalau kita bikin amalan baru, kita berarti mengatakan atau membuat i'tiqad bahwa Rasulullah SAW telah tidak menyampaikan amalan ini. Kalau kita bikin amalan baru, tapi ikhwan fiddin, azakumullah, harus kita i'tiqadkan, kita jadiin paku di otak kita bahwa Rasulullah SAW mengajarkan semua amalan. Dari kita melek sampai merem lagi. Semua amalan, semua bulan, semua hari Rasulullah SAW mengajarkan. Adapun hal-hal yang baru seperti apa, rokok, kamera, apa segala macam nih, yang mungkin pada zaman Rasulullah SAW nggak ada, itu para ulama yang mengeluarkan fatwanya. Kenapa kok kita disuruh sahur? Karena sahur ini untuk membedakan kita dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab, Yahudi dan Nasara ini kalau puasa nggak sahur. Itu yang pertama. Yahudi dan Nasara nggak pernah sahur, nggak sahur dalam syariatnya pun.
kita yang sahur. Ikhwan kaum muslimin. Kalau dan usahakan kita biar sahur. Jangan jam 10 deh sahur kepalang dah. Makan yang banyak sama dia, biar sahurnya nggak bangun jadi asik ya. Enggak. Kita disuruh bangun. Kenapa? Yang sebutkan. Sahur di dalamnya ada barokah. Kata Rasulullah SAW, innaha barakatun a'taqumullah iyaha fala tad'uha. Sesungguhnya pada sahur itu ada barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kamu tinggalkan. Dan sahur ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jangan ditinggalin sahur. Biar gimana kalau bisa pasang beker, biar kita bangun kita sahur. Usahain, karena dalamnya ada barokah. Sedangkan apa itu barokah? Barokah adalah kebaikan yang terus menerus, yang nggak putus, itu namanya barokah. Kalau kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, misal kita sahur kita sehat terus, yang kita punya sakit liver sembuh, kita punya apa sembuh ini, dari barokah yang Allah kasih kepada kita. Yang ketiga, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Subhanallah. Sedikit kita, padahal kita yang makan, kita yang bangun, buat kita sendiri, tapi Allah kasih banyak barokah. Barokah dikasih, Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk kita. Ini amalan besar ini sahur nih. Jangan diremehin. Amalan besar. Dan sunnahnya diakhirkan. Jadi dekat-dekat subuh, bukan pas subuh tapi dekat-dekat subuh. Kita mau sahur sebelum subuh. Jangan jam 2 udah bangun makan dek enggak. Ini kalau kita mau sahur mengikuti cara Rasulullah SAW, ya sahur sebelum subuh, dekat sebelum subuh. Sahabat pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, waktu itu antara sahur dan azan subuh berapa lama? Kata sahabat ini sekitar 50 ayat. Pembacaan kita baca ayat 50 ayat. Dekat berarti. Dekat. Kemudian di sini buka ada hadis sahih bagaimana kita akan sahur. Ya. Nah ini. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan salat. Ada seorang bertanya, berapa lama waktu antara sahur dan salat? Zaid menjawab sekitar dengan bacaan 50 ayat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga sebutin, ya walhasil gitu. Diakhirkan lah. Jangan sampai gitu jam 2, jam 1 udah sahur gini mana. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, sahur sebelum subuh. Tapi ada nih satu bid'ah yang para ulama mengatakan, yaitu Syekhul Islam Syekh Albani rahimahullah, dia mengatakan imsak ini, ya Allah ya Rabb, ini yang malah menjadikan umat Islam ini jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Imsak di Indonesia sih kita udah paham ya imsak ya, sekitar 10-15 menit sebelum adzan. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan akhirkan sahur. Tapi ini kita malah dibatasin sebelum 10 menit sebelum adzan jangan sahur. Kita berhenti makan. Ini enggak, ini salah. Ini beda. Nah, gimana kalau orang-orang yang bangun pagi-pagi dekat-dekat adzan, pas bangun 5 menit adzan nih. Terus gimana? Imsak nih. Apa enggak makan? Enggak, makan. Makan yang banyak. Kalau lagi minum adzan, minum, habisin. Ini rukhsah, ini kemudahan dari Islam. Jangan dipersulit. Islam ini sangat mudah, sangat mudah. Yang bikin susah itu ya bid'ah, ya pemikiran kita orang, ya adat istiadat tradisional yang bikin kita susah melaksanakan Islam. Islam ini sangat mudah. Kemudian makan sahur adalah tamar atau korma. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur untuk orang mukmin adalah
korma. Sediain korma ya buat ngikutin sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan Rasulullah SAW, karena para ulama mengatakan kalau kita mengerjakan satu bid'ah, kita mematikan satu sunnah. Kita hidupkan sunnah, kita beli korma buat sahur, taruh 3 biji cukup apa berapa, terserah mau makan berapa. Yang penting kita berniat mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian berbuka. Gimana kita berbuka? Ternyata Rasulullah SAW pun punya ajaran sendiri tentang berbuka. Dianjurkan untuk berbuka ini disegerakan. Tadi sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Ini rukhsah, ini kemudahan dari Islam. Kita disuruh cepat-cepat buka. Azan buka, tapi bukan sebelum azan terus kita makan. Belum waktunya buka kita makan, bukan. Tapi kita disegerakan buka. Sewaktu azan kita makan. Kita makan apa yang dikit. Salat boleh, mau terusin makannya boleh. Begitu. Diawalkan. Kalau berbuka diawalkan. La yazalun nas bi khairin ma ajalu fitra wa akharu sahur. Dan kata Rasulullah SAW, orang-orang akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka mengakhirkan buka dan mengawalkan sahur. Subhanallah. Mendapatkan kebaikan. Maksud apa kok mendapatkan kebaikannya gimana? Para ulama menjelaskan bahwa mendapatkan kebaikan di sini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita nggak detail dalam mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita nggak dapat kebaikan. Kita harus detail, benar-benar punya himmah, punya semangat buat ngikutin bagaimana Rasulullah SAW hidup. Begitu ikhwan fillah azakumullah. Kemudian doa berbuka. Doa berbuka ini gimana? Banyak kita orang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, apa sih mana? Ternyata hadis ini dhaif. Dan hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil. Lalu bagaimana hadis atau doa apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Yang dimana doa ini nyampe benar kalau itu sahih. Ternyata ada ya ikhwan fillah azakumullah, yaitu zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Antum bisa buka, anak yakin di sini ada bukunya. Sifatus Shaum Nabi, atau antum bisa di sini kalau salah pernah lihat buku kecil, sifat puasa Nabi, sifat salat Nabi, sifat wudu Nabi. Masya Allah bukunya kecil di sini ada. Antum bisa cari sendiri. Situ ada doanya zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Apa artinya? Telah hilang. Zahabal dhama'u, telah hilang kehausan, telah basahnya kerongkongan, dan telah ditetapkannya pahala. Subhanallah. Ini bagus, doa yang bagus. Kemudian memperbanyak doa dalam berbuka. Tadi Anda bilang mustajab, orang yang berbuka ini mustajab doanya. Doa apa aja yang kebaikan buat kalian. Doa banyakin. Wa nafa'ana fid din azakumullah. Apaan? Kita teruskan. Memperbanyak doa. Oke. Nah, sewaktu kita diajarkan oleh Islam untuk berbuka, jangan lupa pun kita mengajak orang untuk berbuka bersama kita. Kita undang orang untuk berbuka. Karena orang yang mengajak memberi makan kepada orang yang berbuka sama seperti dia berpuasa 1 hari penuh. Tidak dalam Ramadan, tidak puasa Senin Kemis, enggak puasa Daud. Ada orang yang berpuasa, foto makan bet, ajak. Kalau antum tahu di Ramadan di mana di Madinah, wallah itu kalau depan Masjid Madinah itu ditarik kan teh. Saking orang-orang Madinah nih, dia di Masjid Nabawi ini dia sediain makanan penuh. Tapi kalau ada orang pelajar-pelajar kita, orang-orang Indonesia di Madinah, itu dia udah paham. Yang di dalam lebih zen katanya. Di dalam lebih enak. Kok di luar ada nih? Di luar lebih zen, di dalam lebih zen lagi. Nanti ada yang pegangan begini nih. Nanti yang punya tempat makanan ini biasa udah nge-booking. Misal 10 orang Indonesia udah 10. Jangan kemana-mana ya, ditelepon. Ente siap ya? Besok ya, gini ya.
Subhanallah. Karena dia tahu hikmah, dia tahu fadilah, dia tahu pahalanya. Bahwa orang yang berpuasa itu kalau kita kasih makan, dia berbuka dengan harta yang kita kasih, dengan makan yang kita kasih, kita sama dengan puasanya si orang ini. Tanpa dikurangi si orang ini puasa pahalanya sama sedikit pun. Kita ajak. Dan doanya pun ada. Doanya untuk orang yang diajak berbuka di masjid, di rumah, di restoran, siapa yang ngajak, kita doain. Ada doanya. Akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah wa aftar indakum as-saimun. Telah makan makananmu orang-orang yang baik, dan malaikat telah bersalawat kepada kalian, dan telah berbuka di tempatmu orang yang berpuasa. Subhanallah. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ini waktunya masih ada? Masih. Hal-hal yang berkaitan atau yang membatalkan puasa. Ikhwan fiddin azakumullah. Yang pertama murtad. Orang yang murtad puasanya hancur, puasanya rusak. Tadi pertama syarat orang yang berpuasa itu muslim, maka orang yang murtad dia hancur puasanya, dia batal puasanya, nggak dapat puasa, keluar dari Islam. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja, termasuk di dalamnya merokok. Yang ngerokok berhenti dulu bulan puasa. Kalau bisa 30 hari berhenti dulu, jangan ngerokok. Insya Allah dapat faedahnya zen. Wah, ngerokok pun sendiri antum bisa tahu sendiri. Yang ngerokok anak yakin pasti tahu lah. Faedah rokok apa? Ajib, tambah encer katanya otaknya. Ada lagi yang ngerokok apa? Menambah silaturahmi. Kadang-kadang orang yang ngerokok nih nggak kenal sama nggak kenal, rokok. Silaturahminya masya Allah ya. Padahal ini maksiat ya kawan bidin, wallah. Kadang-kadang orang yang nggak kenal, kenapa di WC lagi jalan perempuan nanya mana, korek ya Allah, korek. Nggak kenal. Katanya nyambung silaturahmi lah ya kawan, wallah jangan. Nggak, ini jangan diikutin. Berhenti insya Allah. Masih banyak faedahnya kalau kita berhenti. Dimulain kita berhenti rokok karena Allah Subhanahu wa taala, dimulain sama Allah. Digantiin lebih rokok 7.000 misal, atau di Indonesia sih ya. Sini berapa lah, saya anak atau nggak paham mana di sini berapa dolar. Cuman kalau kita savingin insya Allah duitnya bisa ngumpul sebulan $100. Itu kok kasihin buat orang miskin, anak kita lebih zen. Kalau $100 nanti kasihin ke Indonesia 1 juta, itu bisa ngasih orang berapa coba? Dibanding kita ngerokok ngebakar paru-paru kita orang. Wallah itu pahalanya masya Allah kalau antum bisa berhenti dari ngerokok karena Allah, dan fulusnya disisain lagi. Biasa misal $20 sekali ngerokok, taruh sebulan kirimin ke Indonesia, kasihin orang miskin, masya Allah. Kemudian kalau orang yang makan lagi puasa, makan gimana? Minum. Ternyata ikhwan fillah azakumullah, Islam memberikan rukhsah, memberikan kemudahan, terusin puasanya. Hatta yang melupa ini makan banyak sampai kenyang, minum. Dia lupa salah, bukan dilupa-lupain ya. Lupa. Makan banyak, minum banyak, kan orang biasa lupa sedikit ya. Ini mungkin makan banyak, tapi dilupa bener. Nggak apa-apa. Karena ikhwan fillah azakumullah disebutkan dalam satu hadis, apabila salah seorang dari kalian lupa sehingga ia makan atau minum sedang berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasa. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Tafakun alaih, subhanallah. Jadi kalau yang puasa, aduh bingung nggak, jangan. Pas lagi makan lupa, ingat kalau Allah yang ngasih makan kita orang. Allah yang ngasih minum kita orang. Yang ketiga, jima atau bersetubuh. Ini yang membatalkan puasa, bahkan dosa besar. Jadi buat bapak-bapak atau yang udah menikah di sini, di stop dulu itunya. Bersetubuhnya tenang, nanti tunggu malam. Siang jangan, kalau enggak gede nih dosanya. Dosa besar. Orang yang berjima atau bersetubuh pada bulan Ramadan di siang hari, dosa besar. Bahkan dia harus membayar kafarat. Kafaratnya yang anak tahu ada 3. Cuman yang disebutkan di sini 1 yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi berhenti dulu. Buat yang udah zuat, sabar. Tunggu 30 hari atau malamnya, insyaallah khair. Yang keempat, haid dan nifas, perempuan tentunya. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Sewaktu dia puasa, nggak taunya siangnya haid, dia harus berhenti dari puasanya, dan puasanya pun hancur.
Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nggak sengaja terusin. Karena dia nggak punya kontrol dari situ. Dia nggak punya kekuasaan buat nahan muntahnya dia. Mungkin dia enak apa gimana, ujuk muntah. Ini nggak membatalkan puasa. Memang beberapa ulama berbeda pendapat, tapi yang rajih itu nggak batal. Kalau dia nyogok sampai muntah, batal dengan sengaja. Yang keenam, suntikan infus atau makanan itu membatalkan puasa. Ini fatwa dari ulama Haramain, yaitu dari Makkah dan Madinah, kebanyakan menyatakan infus itu membatalkan puasa. Terus hal-hal yang tidak membatalkan puasa apa aja? Disebutin di sini. Orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub, misal dia malamnya si suami istri dia melakukan bersetubuh, paginya bangun dalam keadaan junub, nggak sempat sahur apa bangun udah junub, terusin puasa nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Yang kedua, bersiwak atau gosok gigi dengan odol. Itu pun nggak membatalkan puasa. Memang beberapa pendapat ulama berbeda, tapi yang rajih insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi bukan terus gosok gigi, mengambil air diminum lek gitu, atau biar ke dalam gitu. Anak punya ustadz di Bogor pun dia memperbolehkan, tapi kalau bisa sikat gigi sampai ke dalam. Kalau bisa di luar aja tadi bilang gitu, untuk menghindari si busa itu nggak masuk. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kalau kita wudhu, kita tahu ada istinsyak dan istinthar, itu nyedot ke hidung terus dikeluarin. Itu sunnah yang mutlak, sunnah yang ditinggalkan dari kaum muslimin, sunnah Rasulullah SAW yang ditinggal yang banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita wudhu tuh, ini ambil air masukin, disedot, tapi nggak seret panjang, cuman buang. Itu nama istinsyak dan istinthar. Nah, gimana waktu puasa? Boleh, tapi jangan sangat nariknya, masuk buang, jangan terlalu katanya. Ada hadisnya. Karena nggak bawain hadis-hadisnya karena lihat takutnya waktu nggak cukup. Mencium dan bercumbu antara suami istri diperbolehkan, karena Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa, dan Aisyah pun dalam keadaan berpuasa. Tetapi ahsannya ditinggalin, karena Aisyah mengatakan, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nah, untuk kita orang kalau bisa dihindari, jangan nyium dulu. Nanti kalau udah buka baru. Kemudian mengambil darah. Kalau kita donor darah apa itu tidak membatalkan puasa, insya Allah, karena dari fatwa-fatwa ulama yang sahih. Keenam, berbekam. Fadhal yang mau berbekam dalam keadaan berpuasa, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW pun pernah berbekam dalam keadaan berpuasa, dan Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya sampai terbenam matahari. Yang ketujuh, memakai sifat mata, tetes mata, telinga, fadhal, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Pakai 3 tetes, 4 tetes, 5 tetes kalau kuat, fadhal. Yang kedelapan, mandi atau menuangkan air di kepala. Ada yang kalau di daerah Arab itu panas ya, bahkan ada sampai 53-55 derajat. Itu kadang dimasukin airnya, bajunya dimasukin ke air, dipakai sama dia. Saking panasnya. Ini nggak apa-apa. Yang 9, mencicipi makanan dengan syarat tidak masuk ke tenggorokan. Ini biasa para ibu-ibu di belakang. Fadhal, kalau mau mencicipi makanan diperbolehkan, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah memperbolehkan istrinya. Tentunya Ibnu Abbas dengan contoh dari Rasulullah SAW diperbolehkan cicip, ngeludah. Yang penting buat pengetahuan rasanya, bukan nyoba 2 sendok 3 sendok makan sih ya, nggak sedikit set buang, biar tahu ini rasanya nggak keasinan. Kemudian obat semprot untuk orang yang asma. Itu ada orang asma biasanya dia pakai sedotan ya, semprot tuh ya, itu diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam bukunya Tawdihul Ahkam di juz yang 3. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, mana ada sedikit kalau masalah di sini. Orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa itu orang-orang sakit. Yang kedua, orang yang musafir. Bahkan orang yang pergi dari yang naik
pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah mungkin naik kuda, naik onta, apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk orang yang musafir. Bahkan pada zaman sekarang mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik mobil, dia musafir, dia berbuka nggak ada apa-apa. Tapi diberikan pilihan, si orang ini mau berpuasa fadhol, nggak berpuasa ya nggak apa-apa. Tapi diganti nanti di bulan yang lain. Ketiga, wanita yang haid dan nifas ini diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Terus laki-laki dan wanita yang sudah tua, yang udah tua fadhol buat dia nggak berpuasa, tapi dia ngasih fidyah. Kemudian 5, perempuan yang hamil dan menyusui. Ini dia orang yang hamil dan menyusui untuk para yang udah zuat. Ya, itu dia nggak berpuasa, dia diperbolehkan untuk. Oh, fadhol. Oke. Sudah selesai. Enggak ada lagi, selesai sudah. Enggak ada, harus terusin dikit gitu. Enggak, biasanya enggak pakai gitu langsung. Ada harus komat. Oke. Ini sedikit ada singkat aja. Yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memperbolehkan memberikan rukhsah pada istrinya untuk yang hamil dan menyusui itu enggak berpuasa tanpa mengqadha. Tidak wajib mengqadha, tapi dia fidyah. Disebutkan dalam hadis ini apabila wanita yang hamil takut atas dirinya, dan apabila wanita yang menyusui takut anaknya, orang yang menyusui karena kalau dia kurang makan susunya nggak keluar apa gimana, dia takut anaknya gimana, itu diperbolehkan untuk nggak berpuasa, dan dia membayar fidyah tanpa mengqadha. Nggak usah qadha di hari yang lain, nggak usah, tapi dibayar fidyah aja. 1 hari ditinggalin, 1 orang miskin kasih makan. Terus kita tahu lah di sini sebutin aja langsung kegiatan bulan Ramadan. Kita tahu taraweh, baca Al-Quran, bertobat, berdoa, berzikir, kita ngasih makan orang miskin, ngasih sedekah, bagaimana kita kirim duit ke Indonesia itu lebih ahsan. Antum kirim semuanya fulus 2 juta, 3 juta, 10 juta lebih ahsan. Memberi makan orang yang berpuasa, umroh. Nah ini Anda bilang kalau antum punya ada kesempatan buat umroh, ahsan umroh. Karena pada umroh pada bulan Ramadan itu fadilahnya sama dengan haji. Kalau kita belum punya duit buat haji, kita punya duit umroh, berangkat umroh di bulan Ramadan, insya Allah banyak faedahnya. Terus i'tikaf diperbolehkan untuk laki-laki dan perempuan, tapi kalau perempuan ahsan di rumah aja, karena sholat sendiri Rasulullah SAW lebih baik di kamarnya, lebih baik lagi di kamarnya dia. Rasulullah SAW pernah i'tikaf bersama istri-istrinya, tapi ini pada zaman Rasulullah, dan pada zaman itu benar-benar Islam dilakuin, syariat Islam benar-benar. Kalau bisa zaman sekarang perempuan ya di rumah, jangan ke masjid. Yang ke-11 mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kan kita kalau i'tikaf, sebagaimana Rasulullah SAW juga beriktikaf, kita pun untuk mencari Lailatul Qadar. Puasanya kita, pahalanya kita, doanya kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.